menanam pohon di surga. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang suatu amalan yang paling utama? Ini keistimewaan yang pertama. Amalan yang akan disebutkan adalah amalan yang paling apa? Paling utama. Keistimewaan yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Amalan tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan tersebut menempati derajat yang paling tinggi. Yang keempat keistimewaannya, wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warq. Dan lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Udah berapa nih? 4. Masih kurang satu lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan tersebut lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Apa ini? Jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah apa? Zikrullah. Zikir kepada apa? Allah. Jadi di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 keutamaan sekaligus. Bahkan keutamaan yang pertama beliau sebutkan bahwasannya zikir itu adalah zikir amalan yang paling utama. Bahkan terakhir disebutkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Zikir yang dimaksud di sini adalah az-zikrul kamil. Zikir yang sempurna. Kriteria zikir sempurna yang pertama apa? Zikran katsira. Zikir yang apa? Yang banyak. Kriteria yang kedua, zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan peresapan hati. Kriteria yang ketiga adalah zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ibnu Qayyim di sini sedang menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk mencapai zikir yang sempurna tadi kita harus melalui tahapan-tahapan, dan itu kalau tidak dimulai tidak akan pernah kita capai. Menanam pohon di surga caranya adalah dengan zikir yang tadi. Berarti luar biasa ya ternyata zikir itu. Iya. Makanya banyak majelis zikir. Tapi zikir yang kayak gimana? Nanti akan kita jelaskan di sini. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Air putih hangat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara majelis zikir yang kita harapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Materi kita pada malam hari ini adalah menanam pohon di surga. Menanam pohon di surga. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan suatu amalan kepada para sahabatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang suatu amalan yang paling utama? Ini keistimewaan yang pertama. Amalan yang akan disebutkan adalah amalan yang paling apa? Paling utama. Keistimewaan yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Amalan tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan tersebut menempati derajat yang paling tinggi. Sudah berapa nih? 3. Yang keempat keistimewaannya, wa khairul lakum min infaqidz dhahabi wal warq. Dan lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Udah berapa nih? 4. Masih kurang satu lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan tersebut lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Apa ini? Jihad. Berapa keistimewaannya? 5. Ditawari sama Nabi SAW, gimana para sahabat? Mau nggak kalian saya kasih suatu amalan yang memiliki 5 keistimewaan tersebut? Kira-kira apa jawaban para sahabat Nabi SAW? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Masa nggak ada di antara kami yang pengen dengan amalan seperti itu? Apa kira-kira amalan itu? Mungkin ada yang pernah baca hadisnya nih. Amalannya mudah, nggak perlu ngeluarin duit untuk mengamalkannya, gratis amalannya. Apa tuh? Bagus. Qala zikrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah apa? Zikrullah. Zikir kepada apa? Allah.
Wah, berarti luar biasa ya ternyata zikir itu. Iya. Makanya banyak majelis zikir. Tapi zikir yang kayak gimana? Nanti akan kita jelaskan di sini. Jadi di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 keutamaan sekaligus. Bahkan keutamaan yang pertama beliau sebutkan bahwasannya zikir itu adalah zikir amalan yang paling utama. Bahkan terakhir disebutkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dzarwatu sanamil iman. Puncak keimanan yang paling tinggi. Ternyata masih ada apa? Yang lebih tinggi lagi. Apa tadi? Zikir. Berarti hebat sekali zikirnya. Iya, makanya hebat. Cuman zikir yang kayak gimana? Inilah yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Zikir yang dimaksud di sini adalah az-zikrul kamil. Zikir yang sempurna. Zikir yang sempurna itu kayak gimana, Ustaz? Kata para ulama, zikir yang sempurna itu adalah zikir yang memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya ada 3. 3 kriteria ini disarikan dari perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, dan juga dari perkataannya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juga. Kriteria zikir sempurna yang pertama apa? Zikran katsira. Zikir yang apa? Yang banyak. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang apa? Yang banyak. Yang banyak tuh berapa ya? Berapa? 5.000. Soalnya ada orang yang pakai ayat ini dijadikan dalil untuk zikir malam hari 4.000 kali. Baca apa, Mas? Baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Berapa kali? 4.000. Terus khasiatnya apa? Kalau orang baca ini 4.000 kali bisa menghilang. Khasiatnya bisa apa? Bisa menghilang. Atau baca ya qawi, ya qawi, ya qawi. Berapa kali, Mas? 3.300. Nah, ditambah 300 lagi biar lebih mantap gitu ya. Biar apa? Biar otot kawat balung besi. Nah, ini adalah salah satu penempatan ayat yang bukan pada tempatnya. Terus bagaimana yang dimaksud dengan zikron katsira itu? Zikir yang banyak itu ada batas minimal, ada batas maksimal. Seorang bisa dianggap zikir banyak, minimalnya kata Syekh As-Sa'di, dia membaca zikir-zikir yang sudah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada momen-momen tertentu. Ini batas minimal. Jadi kalau misalnya kita ingin mengamalkan ayat tadi, pengen dikriteriakan termasuk orang yang zikirnya banyak, batas minimalnya ya, kita berusaha untuk mengamalkan seluruh zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada momen-momen tertentu. Banyak nggak tuh? Hah? Banyak. Ada di sini yang udah mengamalin. Hah? Coba kita pikir mulai dari bangun tidur. Begitu bangun tidur, baca zikir atau doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu wudu. Sebelum wudu baca bismillah. Habis wudu baca doa apa? Wudu. Habis itu pakai baju. Pakai baju, sebelum pakai baju baca apa? Bismillah. Lupa nggak? Hah? Ustaz nggak sempat, ngantuk-ngantuk pakai bismillah segala. Hah? Itu ya, itu baru pagi-pagi nih. Setelah itu jalan ke masjid, keluar rumah dulu. Keluar rumah ada zikirnya nggak?
Ada. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Ada lagi? Ada lagi enggak? Apa? Apa? Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu zikir dari mana, Tat? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana lagi? Udah keluar rumah jalan ke masjid, ada zikirnya enggak? Apa tuh? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran sampai akhirnya. Panjang amat, Ustaz. Ini baru pagi-pagi ini, belum apa-apa ini. Masuk ke masjid, ada baca zikir. Apa? Bismillah. Nah, mudah banget ya. Ada lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Udah sholat, azan, dengerin azan, habis azan ada zikirnya. Habis subuh ada zikir apa? Zikir habis subuh, zikir sholat. Habis sholat, zikir sholat, ada zikir pagi. Apa aja zikir pagi? Minimal Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ayat kursi 1 kali. Syukur-syukur ditambah dengan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Ditambah lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 1 kali. Kalau bisa tambah 10 kali bagus. Bagus lagi kalau jadikan berapa? 100. Masih ada lagi, Tat? Oh, masih ada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Berapa kali? 3 kali. Apa lagi? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali? 3 kali. Apa lagi? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali. Ada lagi, Tat? Ada. Asbahtu wa asbahal mulku lillah sampai akhirnya. Masih ada lagi, masih ada lagi. Ini zikir pagi. Sudah siap-siap mau ke kantor. Berangkat kantor, baca lagi tadi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Di tengah jalan ngelihat ada orang cacat. Entah itu cacat fisik ataupun cacat secara akhlak. Ada zikirnya enggak? Apa tuh? Enggak ada orang cacat ya di Jakarta ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sudah sampai depan kantor ada pohon mangga. Pohon mangga lagi mateng. Ada zikirnya. Ngelihat buah mateng ada zikirnya. Masya Allah. Itu kita baru jam 8 pagi. Belum kalau misalnya kita sampai malam hari ngelihat bulan baru terbit, bulan sabit, ada doanya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman sampai akhirnya. Ini batas apa? Minimal. Gimana nih? Sudah ada yang zikir katsir apa belum di sini nih? Baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, habis sholat sudah zikir katsir. Belum apa-apa udah zikir katsir. Mana zikir katsir? Udah kayak gitu suka di-korting lagi zikirnya habis sholat. Udah dikasih 33 masih suka di-korting. Kadang-kadang zikirnya antar Ustaz sambil di pasar zikirnya aja. Bagaimana mau dikatakan zikran katsira? Ini batas apa? Batasnya. Maksimalnya apa? Maksimalnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 191. Dalam surat Ali Imran ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ayat ini kata para ahli tafsir menunjukkan bahwasannya orang yang beriman seyogyanya dia itu berzikir selama 24 jam.
Selama hayat masih di kandung badan, selama otak masih di kepala, selama kita masih sadar, kita diperintahkan untuk berzikir. Kenapa? Karena kondisi manusia tidak akan lepas dari 3 posisi itu. Kalau nggak dia berdiri apa? Duduk. Kalau nggak dia duduk apa? Baring. Ada nggak posisi yang keempat? Jongkok tak? Nggak boleh pas jongkok zikir. Di kamar mandi maksudnya. Nah, kalau jongkok di luar nggak masalah zikir. Masuk ke dalam duduk. Lari Ustaz. Lari itu kan berdiri. Tengkurap Ustaz. Tengkurap kan sama saja dengan berbaring. Jadi inti dari ayat ini, kita itu diperintahkan untuk berzikir, selalu menggerakkan lisan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Hendaklah lisan kamu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Nah, kalau orang yang sudah mempraktikkan batas maksimal ini, dia nggak cukup hanya dengan zikir pada momen-momen yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau dia menemui suatu momen yang tidak ada zikir khususnya, maka dia terus menggelakkan lisannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pas lagi nunggu lampu merah, ngapain coba antum? Nah, banyak yang dikerjakan. Ada yang ngitung motor di depan dia, 1, 2, 3, 4. Nah, ini masih mending, coba ngitung apa? Motor. Nah, kalau yang lebih berbahaya lagi, ngelihat apa? Yang seliwer-seliwer di samping dia, yang pakaiannya belum jadi dilihat-lihat. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan waktu nunggu lampu merah itu dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali nunggu lampu merah udah dapat berapa pahala kita? Atau misalnya lebih parah lagi di Jakarta, pas lagi apa? Macet. Berangkat ke kantor 2 jam. Bayangkan. Mungkin subuhan di jalan kali ya. Nah, 2 jam berangkat ke kantor. Ngapain coba di jalan? Kebanyakan orang-orang menggerutu. Ya. Macet lagi. Padahal menggerutu itu tidak menyelesaikan masalah. Daripada kita menggerutu, mendingan lisan kita gunakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pas lagi jaga toko, nunggu pembeli nggak datang-datang, apa yang kita kerjakan? Daripada kita bengong, daripada kita bersiul, mendingan kita gunakan lisan kita untuk subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu-ibu sambil masak ngapain coba? Sambil masak bisa saja, boleh nggak sambil masak sambil goreng kayak gitu subhanallah, alhamdulillah, boleh nggak? Hah? Gosong, nggak gosong lah. Boleh, nggak masalah. Cuman gak usah keras-keras, nanti diangkut la ilaha illallah. Yang penting adalah lisannya digerakkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk praktek zikir dalam setiap kondisi. Dan seandainya kita cermati, ternyata kita memiliki waktu yang banyak yang sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk mendulang pahala dengan amalan yang sangat ringan, yaitu apa? Zikir. Ini kriteria yang keberapa? Yang pertama, zikir yang apa? Yang banyak. Kriteria yang kedua, zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan peresapan hati. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, az-zikrul kamil, zikir yang sempurna, huwa ma yajtami'u fihi zikrul lisani wal qalb. Zikir yang sempurna adalah zikir yang memadukan antara lisan dengan hati. Zikir hati itu apa maksudnya? Kata beliau, bitafakkuri fil ma'na
dengan berusaha untuk meresapi makna dari zikir tersebut. Siapa di antara kita ketika zikir habis sholat, dia itu membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sambil dimasukkan ke dalam hati. Yang ada dari kita adalah mikirin ini udah sampai 33 apa belum? Ya enggak? Dia enggak mikirin subhanallah maknanya itu apa, alhamdulillah maknanya itu apa, Allahu akbar maknanya apa. Kemarin saya kedatangan teman dulu sama-sama mondok. Dia masuk ke tarekat sufi. Ana tanya, kenapa ente masuk tarekat sufi? Ana ingin mendapatkan suatu hal yang baru. Baru kayak gimana? Kita tuh zikir dari SD, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu aja. Saya pengen zikir yang baru, yang kayak gimana? Disebutkan cara zikirnya itu duduknya aja, masya Allah ya. Duduknya itu sambil sila, kemudian ini ditaruh di mana? Pegang gimana ya? Pegang dua, ini tasbih satu di sini, tasbih di sini. Kemudian giginya itu harus dikatupkan, nggak boleh apa? Nggak boleh gerak-gerak. Habis itu sambil merem, nggak boleh tidur. Merem tidur enak. Merem kayak gini. Kemudian setelah itu membacanya Allah, 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 Allah. Anak tanya, antum tenang pakai kayak gitu? Ya kata dia sih tenang. Ana bilang sama dia, yang benar itu kalau misalnya kita berzikir dengan zikir yang sudah kita pelajari sejak kecil, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, antum tidak mendapatkan ketenangan, bukan zikirnya diganti dengan zikir yang gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Mana ada Nabi SAW pernah zikir dengan Allah, 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 Allah. Allah itu gak ada apa? Gak ada pujiannya. Kalau subhanallah apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya apa? Allah. Cuma kalau Allah, 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 pujiannya di mana? Kayak misalnya ana bilang, Bapak siapa di sini ya? Pak Joko misalnya. Pak Joko, Pak Joko, Pak Joko. Ngapain Pak Joko gitu? Nah, Pak Joko cakep, itu baru muji. Pak Joko ganteng, Pak Joko dermawan, itu nak puji. Kalau Pak Joko ngapain ente manggil Pak Joko? Nah, tujuan ente apa? Allah, Allah, Allah. Mana pujiannya untuk Allah Subhanahu wa taala? Anak katakan sama dia, ente itu caranya untuk mendapatkan keterangan bukan nyari zikir yang gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tapi caranya adalah coba ente ketika baca zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir lainnya yang diajarkan sama Rasul SAW, ente itu meresapi maknanya apa enggak? Kenapa Rasulullah SAW, para sahabatnya, mereka ketika berzikir sampai meneteskan air mata? Dan disebutkan bahwasanya salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan nauman pada hari yang tidak ada nauman kecuali nauman Allah Subhanahu wa taala, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, kemudian air matanya berlinang. Kenapa dia bisa sampai air matanya berlinang dan menangis? Karena dia memahami dan meresapi makna dari zikir yang diucapkan dengan lisannya. Jadi zikir yang sempurna bukanlah zikir yang hanya diucapkan dengan lisan. Tapi zikir yang sempurna adalah zikir yang dipadukan antara ucapan lisan dengan peresapan di dalam hati yang paling dalam. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Memang betul, segala puji bagi Allah. Kita mendapatkan kenikmatan semuanya adalah dari Allah.
kita bisa sehat, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa punya rumah, kita bisa ngaji di sini, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu pun juga apa? Nikmat dari Allah. Bayangkan, kita bisa syukur saja itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu nikmat berarti harus apa? Harus disyukuri lagi. Syukur yang kedua, ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nikmat harus apa? Disyukuri lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Akan terus ada silsilah yang tidak akan selesai. Maka kata salah orang ulama salaf, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, kata beliau, ma qala 'abdun qat alhamdulillah illa wajabat 'alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan alhamdulillah melainkan itu akan dianggap sebagai suatu kenikmatan untuknya. Fama jazaa'u tilkan ni'mah? Lantas bagaimanakah dia membalas kenikmatan tersebut? Jazaa'uha an yaqula alhamdulillah. Untuk membalas kenikmatan itu dia harus mengucapkan lagi alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah yang kedua itu juga kenikmatan yang menuntut untuk disyukuri lagi. Mensyukurinya gimana? Mengucapkan lagi alhamdulillah. Sampai kapan? Ya sampai kita nggak mendapatkan nikmat dari Allah, dan itu nggak mungkin. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, betul-betul di dalam hatinya dia meresapi bahwasanya pujian memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kenikmatan yang kita rasakan adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita resapi, kita masukkan dalam hati, dalam relung-relung hati kita yang paling dalam, bahwasanya satu-satunya zat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang baca Allahu Akbar sambil diresapi, dia mendengarkan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tuh? Azan. Kalau dia sudah mendengar panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah apa? Kecil. Makanya kalau misalnya orang membaca zikir Allahu Akbar dengan penuh keresapan, dengan penuh peresapan, maka seluruh selain Allah Subhanahu wa taala akan terasa kecil. Ketika dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di tangan Allah, dan dia meresapi maknanya, maka dia tidak akan tertarik dengan apa yang namanya jimat. Gak percaya dia. Nah, sama keris, sama cincin batu akik yang katanya ada isinya. Isinya apa? Batu. Keris katanya ada yang nunggu. Kemudian kalung-kalung yang katanya bisa mendatangkan ini dan itu. Dia nggak percaya. Kenapa? Karena dia meyakini la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di tangan Allah. Tapi anehnya, orang yang pegang keris itu, dia juga ngomong la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah sambil megang apa? Keris. Kayak gimana itu zikirnya? Itu adalah merupakan bentuk kontradiksi antara praktek dengan ucapan. Kalau misalnya dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, buang itu keris, mustahkan itu keris. Itu namanya la haula wala quwwata illa billah. Jadi kriteria yang kedua, zikir yang sempurna adalah zikir yang memadukan antara ucapan lisan dengan apa? Dengan peresapan hati. Dan ini adalah kata Ibnul Qayyim
tingkatan zikir yang paling tinggi. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin membagi zikir itu 3 tingkatan. Kata beliau, zikrun yatawatau alaihi alqalbu wal lisan wa huwa a'la. Zikir yang tingkatan pertama adalah zikir yang memadukan antara lisan dengan hati. Wa huwa a'la, dan inilah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua apa? Wa zikrun bil qalbi wahdah. Zikir dengan hati tok. Meresapi keagungan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah kauniyah dan ayat-ayat Allah syar'iyyah. Wa huwa fid darajati tsaniyah. Ini tingkatan yang kedua. Wa dzikrun bil lisanil mujarrad, dan zikir yang cuma dengan apa? Lisan. Wa huwa fid darajati tsalitsah. Ini derajat yang ketiga yang paling apa? Paling bawah. Ini kita udah sampai derajat yang kemana nih? Hah? Yang ketiga aja kadang-kadang belum ya. Kalau kita pengen mendapatkan derajat yang paling tinggi, padukanlah antara zikir lisan dengan apa? Hati. Ini kriteria yang keberapa? Yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba. Maksudnya gimana Ustaz? Zikir itu adalah amalan yang bisa disinkronkan dengan seluruh amalan manusia. Beda dengan sholat ya. Sholat itu terkadang gak bisa dipadukan dengan amalan yang lain. Contohnya sedekah. Bisa gak sholat sambil sedekah? Atau sedekah sambil sholat? Bisa gak? Maksudnya saya punya duit nih lagi, Allahu Akbar, saya pengen gabungkan kah sholat sekalian sedekah, orang miskin lewat. Boleh gak? Gak boleh. Ini gak bisa dipadukan, gak bisa digabungkan. Nah, tapi zikir ini bisa dipadukan dan dimasukkan ke dalam seluruh ibadah. Ada yang paham kira-kira gimana maksudnya itu? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya salah satu bentuk zikir yang sempurna hala salatihi, ketika dia salat dia berzikir. Au fi siyamihi, ketika dia berpuasa dia berzikir. Au tasadduqihi, ketika dia bersedekah dia berzikir. Au qitalihi al-kuffar, dan ketika dia berperang melawan orang-orang kafir dia juga berzikir. Contoh zikir ketika sholat maksudnya adalah kita berusaha untuk menghadirkan niat kita dan keikhlasan kita ketika sholat. Jadi kita masukkan ruh sholat ke dalam sholat kita. Itu maksudnya apa? Mengiringi sholat dengan zikir. Maksudnya kita adalah berusaha untuk menghadirkan hati kita ketika sholat. Dan itu salah satunya dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau diceritakan, beliau adalah orang yang paling kaya di antara para sahabat Nabi SAW, atau salah satu di antara orang yang paling kaya. Diceritakan beliau ketika meninggal dunia, warisannya salah satunya adalah emas dan perak. Untuk bagi-baginya, motong-motongnya itu harus pakai kapak. Harus pakai apa? Kapak. Yang motong-motong, yang jadi karena dapat tugas motong emas itu, saking banyak emas yang dipotong sampai tangannya melepuh. Berapa tuh duitnya? Banyak banget. Itu diceritakan bahwasanya kalau dia sudah masuk ke masjid, ketika beliau melepaskan sandalnya di luar masjid, saat itu beliau mengatakan, saya lepaskan sandal saya bersamaan dengan saya lepaskan seluruh pikiran saya tentang duniawi bersama sandal saya. Ada di antara kita yang kayak gitu. Allah musta'an. Susah ya. Sambil sholat, sambil mikir, antar kulakan apa ya, minyak wangi apa, 10 biji, minyak wangi apa, 20 biji. Sambil apa? Sholat. Ada lagi ketika sholat, ana nih utang ke anu belum dibayar, utang ke anu belum dibayar. Ngitung utang ketika apa? Sholat.
Masih miskin aja udah nggak bisa khusyuk, apalagi kalau jadi apa? Orang kaya. Orang miskin seharusnya pikirannya nggak banyak tentang harta. Ini saja udah nggak bisa khusyuk, apalagi kalau jadi orang kaya. Mikir bisnis yang di sana, yang di sini, nggak habis-habisnya. Termasuk juga menghadirkan zikir dalam sholat. Contohnya kalau orang-orang yang sholat malam. Orang-orang yang sholat malam ini kadang-kadang malam-malam jam 3 malam udah bangun, sholat, jam 3:30 masih ada sisa waktu, SMS sama teman. Lagi ngapain nih? Tutut, balas sana. Oh ini baru selesai witir. Baru selesai witir. Ini tujuannya apa nih? Tujuannya apa? Saya nggak tahu. Saya nggak mau memvonis itu adalah riya. Saya cuma bertanya, mari kita cek hati kita masing-masing. Ada sebagian orang yang sengaja balas seluruh SMS, dikumpulin semuanya satu hari, dibalasnya kapan? Jam 3 pagi. Semuanya dibalasin. Supaya orang, oh Masya Allah SMS-nya datangnya jam 3. Oh berarti si Anu itu lagi apa? Lagi tahajud. Hati-hati. Hati-hati. Ini adalah perangkap setan. Berarti nggak boleh dong jawab SMS jam 3 malam. Ya boleh-boleh aja. Cuman yang perlu kita cermati adalah apa tujuan kita balas SMS saat itu. Itu zikir yang menyertai sholat kita. Ketika kita bersedekah, kita juga berzikir. Maksudnya apa? Ketika kita mengeluarkan duit 500 perak dari kantong kita, kemudian kita berikan orang miskin yang ada di samping jalan. Ketika kita letakkan duit itu di tangan dia, kita hadirkan di dalam hati kita bahwasanya saya menginfakkan duit ini semata-mata lillahi ta'ala, untuk melindungi saya dari api neraka. Karena Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Peliharalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Begitu pula di dalam seluruh amalan kita, kita berusaha untuk menghadirkan zikrullah di dalam hati kita. Kriterianya ada berapa? 3. Yang pertama apa tadi? Zikir yang banyak. Yang kedua apa? Zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan apa? Dengan peresapan hati. Yang ketiga, zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba. Susah enggak? Susah enggak? Susah. Tapi susah bukan berarti tidak bisa. Ibnu Qayyim memberikan resep. Kata beliau, minadz-dzakirina man yabtadi'u bi dzikril lisan wa in kana 'ala ghaflah. Ada di antara orang-orang yang mulai latihan zikir baru dengan lisannya aja, meskipun hatinya kemana-mana. Ini ada orang yang mulai zikir seperti ini, tapi dia punya kemauan, dia mulai. Dia memiliki tekad, saya pengen termasuk orang-orang yang bisa berzikir dengan zikir yang sempurna. Bismillah, ana mulai zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, meskipun baru dengan apa? Lisan. Thumma la yazalu fihi hatta yahdura qalbuhu fayatawata'u 'ala dzikr. Kemudian pelan hatinya mulai hadir, sehingga lama-lama bisa berpadu antara amalan lisan dengan amalan batin, sehingga dia bisa menggapai derajat tersebut. Ibnu Qayyim di sini sedang menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk mencapai zikir yang sempurna tadi kita harus melalui tahapan-tahapan, dan itu kalau tidak dimulai tidak akan pernah kita capai. Terus apa hubungannya Ustaz sama menanam pohon di surga? Katanya judulnya apa? Menanam pohon di surga. Menanam pohon di surga caranya adalah dengan zikir yang tadi. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanadnya dinilai kuat oleh Al-Mundhiri, man qala subhanallahil azimi wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi,
ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan menanamkan buat dia pohon kurma di mana? Surga. Jadi kalau kita pengen nanam pohon di surga bisa dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak zikirnya, nanti dia yang paling banyak pohonnya di mana? Di surga. Kalau zikirnya cuma subhanallah sekali-sekali, dia tahu-tahu sampai ke surga, mana pohon ente ini cuma satu doang. Yang lainnya udah pohonnya banyak. Dia bisa bernaung di bawahnya sejuk. Yang ini iring lihat temennya. Wah, andaikan saya, andaikan. Gak ada gunanya berandai-andai di hari kiamat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi." Saya bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam Isra. Faqala ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim nitip salam kepada siapa? Rasulullah SAW agar disampaikan kepada siapa? Umatnya. Berarti nitip salam itu boleh. Sunnahnya para nabi. Para nabi dulu saling nitip apa? Salam. Jadi boleh ya nitip salam. Tapi tergantung nitip salam ke siapa. Wa akhbirhum, kasih tahu mereka, annal jannata thayyibatut turbah. Tanah di surga itu bau harum. Tanah di surga itu wangi, tanah di surga. Adbatul ma, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan tanahnya itu sangat subur. Wa anna ghirasuha, dan tanaman yang akan menanami, yang akan tumbuh di tanah yang subur tersebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pengen punya tanaman yang banyak, pengen bisa menanam pohon sebanyak-banyaknya, perbanyaklah zikir di dunia. Barang siapa yang menanam maka akan mengetahui, insyaallah. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Ada yang bertanya silakan. Apa beda zikir dengan doa? Zikir lebih cenderung isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa lebih cenderung isinya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada juga doa yang berisi pujian yang diistilahkan dengan doa utsana, ya, yang diistilahkan dengan doa utsana, tapi secara garis besar kebanyakan doa isinya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah kedudukan dakwah dan ilmu lebih dulu yang mana? Maksudnya kita berilmu dulu baru berdakwah atau bagaimana? Iya betul. Jelas ilmu dulu baru apa? Baru berdakwah. Tapi sebelum berdakwah usahakan diapakan dulu? Diamalkan dulu, sehingga tidak menjadi orang yang jarponi. Apa? Ngajar nggak mau apa? Ngelakoni, ya. Bolehkah zikir mau ke masjid dibaca menjelang qomat antara adzan dengan iqamah? Ini momennya bukan di situ, ya. Momennya adalah ketika dia jalan antara rumah ke masjid, itu momennya. Terus kalau misalnya cuma 1 meter, jaraknya kayak gimana nih? Ya jalannya pelan-pelan supaya bisa baca doa itu. Jadi momennya itu adalah antara dia berangkat ke masjid, itu momennya. Dan para ulama menjelaskan zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya, kalau sudah lewat waktunya berarti itu sudah hilang kesempatannya menurut sebagian para ulama. Makanya usahakanlah supaya diingat-ingat. Adapun antara adzan dengan qomat ini ada amalan tersendiri, yaitu apa? Berdoa. Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa antara adzan dengan qomat tidak akan apa? Ditolak.
Ustaz, bagaimana cara mendapatkan makalah tentang tafsir surat Al-Fatihah? Makalahnya udah jadi, insya Allah seluruh makalah tafsir yang disiarkan di Raja insya Allah sudah jadi dan bisa di-download insya Allah di situs namanya tunasilmu.com. Cuman ini belum di-launching. Jadi tunggu sebentar ya. Lagi dipersiapkan tunasilmu.com, nanti bisa di launching. Tapi kalau rekaman suaranya itu sekarang sudah bisa diambil di kajian.com, gratis insyaallah. Berapa kali zikir membaca la ilaha illallah yang disunnahkan oleh Nabi SAW? Kalau zikir pagi dan sore tadi sudah saya sebutkan adalah 1 minimal atau 10 atau berapa? 100 kali la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun selain itu setahu saya adalah bebas. Nah, berapapun jumlahnya. Lebih bagus mana zikir dalam hati atau dengan lisan? Tadi sudah kita jelaskan. Yang paling utama adalah zikir yang memadukan antara apa? Antara lisan dengan apa? Dengan hati, kemudian zikir dengan hati saja, kemudian baru zikir dengan apa? Dengan lisan. Itu urutannya. Apakah zikir diperbolehkan apabila dipimpin seseorang? Mohon penjelasannya. Terus terang sampai saat ini saya belum atau kami belum menemukan bahwasanya Nabi SAW itu kalau zikir itu memimpin para sahabatnya dengan bacaan-bacaan tertentu. Bahkan diriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW ketika mereka mendapatkan ada sebagian orang yang memimpin seperti itu diingkari. Nah, bahkan dikatakan oleh beliau, kalian ini lebih pintar atau lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan para sahabat Nabi dengan atau lebih dibandingkan Nabi SAW atau bagaimana? Dikatakan, wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, ma aradna illa khaira. Tujuan kami adalah baik. Kami enggak ada maksud lain kecuali ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kata beliau, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang pengen mendapatkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya karena caranya yang apa? Caranya yang keliru. Ba'da sholat subuh lebih utama zikir pagi petang atau membaca Al-Quran menurut tuntunan sunnah. Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa amalan yang diutamakan pada waktu-waktu tertentu. Dan ini bukan berarti amalan itu paling utama dibandingkan seluruh amalan. Contohnya membaca Al-Quran. Dari sekian banyak zikir, yang paling afdol adalah membaca apa? Al-Quran. Ini zikir yang paling apa? Yang paling afdol. Tapi ada beberapa momen yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW bahwasannya saat itu lebih afdol membaca zikir tertentu. Contohnya kayak ini. Zikir apa? Pagi dan sore. Kalau pada subuh, waktu pagi, lebih afdolnya adalah membaca apa? Zikir pagi dan sore. Karena itu adalah waktu yang diperintahkan oleh Nabi SAW terkhusus dengan zikir pagi dan sore. Bukan berarti itu menunjukkan bahwasanya secara mutlak zikir itu lebih utama dari Quran, tidak. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah habis waktunya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih, atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.